Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Trisy Isabel Sari, mahasiswa dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini adalah bagian dari tugas manajemen pelayanan khusus rumah sakit. Di era kesehatan yang dinamis saat ini, rumah sakit dihadapkan pada berbagai tantangan yang membutuhkan proses cepat dan tepat. Melalui video ini, saya akan mengangkat isu aktual mengenai layanan instalasi gawat darurat atau IGD, serta bagaimana manajemen rumah sakit harus mengambil keputusan strategis untuk mengatasinya. Isu aktual yang kita hadapi saat ini adalah fenomena kepadatan toko overcrowding di instalasi gawat darurat yang mengakibatkan waktu tunggu pelayanan atau waiting time menjadi lebih lama. Isu ini bersifat sangat strategis bagi manajemen rumah sakit karena IGD merupakan pintu depan dari layanan kesehatan. Kinerja IGD menjadi parameter utama penilaian masyarakat terhadap kualitas rumah sakit. Kegagalan pengelolaan IGD tidak hanya berdampak pada keselamatan pasien, tetapi juga pada krisis kepercayaan publik dan resiko hukum bagi institusi. Jika kita analisa satu persatu, masalah utama bukan hanya sekedar banyaknya pasien, tapi adanya penyumbatan alur pelayanan atau bottleneck. Berdasarkan berbagai kasus intelektual dan referensi literatur, akar permasalahannya seringkali terletak pada proses triase yang kurang optimal yang menyebabkan pasien dengan tingkat kegawatan rendah ini memenuhi ruang periksa. Keterbatasan koordinasi antar unit rawat inap yang menyebabkan pasien IGD kesulitan untuk dipindahkan karena keterisian dari tempat tidur atau bor yang distribusi SDM yang tidak seimbang, terutama kekurangan dokter spesialis di jam sibuk malam hari. Dampaknya sangat fatal. Mutu layanan menurun, golden period penanganan dari pasien kritis ini terlewatkan, dan secara jangka panjang ini mengancam keberlanjutan dari operasional rumah sakit karena berpotensi menurunkan pendapatan kas dan meningkatkan klaim asuransi akibat kelelahan pasien. Sebagai calon administrasi rumah sakit, saya merekomendasikan 3 keputusan strategis utama yang harus diambil oleh pimpinan. Pertama, integrasi teknologi dan infrastruktur melalui penerapan real-time bed management system. Pemimpin harus menginvestasikan teknologi yang memungkinkan visibilitas ketersediaan bed secara langsung antara IGD dan ruang rawat inap, serta digitalisasi triase untuk mempercepat screening awal. Kedua, pengembangan unit bernilai tambah dengan membentuk clinical decision unit atau unit observasi jangka pendek. Ini adalah ruang khusus untuk pasien yang membutuhkan observasi jangka pendek kurang dari 24 jam sehingga tidak memenuhi ruang rawat inap utama maupun ruang periksa di IGD yang menambahkan efisiensi alur pasien. Yang ketiga, penguatan inklusivitas fasilitas dan layanan demi memastikan kebijakan fast track untuk kelompok rentan. Keputusan manajerial ini memastikan bahwa fasilitas akses dan prioritas pelayanan dirancang tanpa diskriminasi, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Islam. Dari ketiga keputusan tersebut, yang paling sulit menurut saya adalah keputusan terkait relokasi anggaran untuk investasi teknologi. Mengapa? Karena secara finansial, ini menambah beban biaya operasional jangka pendek, mengalihkan dana dari unit yang mungkin sedang menghasilkan profit tinggi ke perbaikan sistem IGD yang seringkali dianggap sebagai cost center adalah dilema manajerial. Namun sebagai pemimpin, kita harus memiliki visi jangka panjang. Keputusan ini harus diambil demi keselamatan pasien dan keberlangsungan dari rumah sakit di masa depan. Kita tidak bisa berkompromi dengan keselamatan jiwa manusia hanya demi efisiensi jangka pendek. Manajemen rumah sakit bukan hanya tentang mengatur bisnis, tetapi tentang mengelola kepercayaan dan nyawa.
Melalui integrasi teknologi, pengembangan unit yang efisien, dan layanan yang inklusif, kita dapat mengubah tantangan IGD menjadi peluang peningkatan mutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.